Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifham Mustafa dengan NIM 12240200096 dari kelas KPI 5C. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh Ibu Dr. Umi Halwati, Esos IMAG. Masuk pertanyaan pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Kompetensi yang harus dimiliki para dai untuk mencapai profesionalisme dakwah itu sendiri mencakup beberapa aspek penting ya. Yang pertama tentunya ada kompetensi spiritual, yaitu terkait tentang kedalaman iman, ketakwaan, dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam itu sendiri, agar dakwahnya itu mempunyai ruh dan otentisitas. Selanjutnya ada kompetensi keilmuan, yang di dalamnya termasuk penguasaan ilmu agama, sudah jelas ya, yang termasuk seperti tafsir, hadis, fikih, dan semacamnya. Selanjutnya ada juga penting untuk memahami secara mendalam terkait ilmu-ilmu pendukungnya seperti ilmu komunikasi dan psikologi. Selanjutnya ada kompetensi komunikasi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan dakwah secara jelas, menarik, relevan dengan audiens yang beragam. Ada baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya ada kompetensi sosial, yakni kemampuan memahami budaya, tradisi, dan karakter masyarakat yang menjadi sasaran dakwah, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para mad'u. Kelima, kompetensi teknologi. Di zaman sekarang di mana teknologi berkembang dengan pesat, maka perlu para dai itu untuk memahami dan juga memanfaatkan media digital dan platform modern untuk menyampaikan dakwah secara luas dan efektif. Jadi itu tadi beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh dai di zaman sekarang untuk mencapai atau untuk terciptanya profesionalisme dai dalam berdakwah. Selanjutnya, soal nomor 2, mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme? Jelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Ekstremisme Islam yang mengarah pada radikalisme seringkali disebabkan oleh pemahaman agama yang parsial, literal, dan juga kurang mendalam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Dalam banyak kasus, ekstremisme lahir dari penafsiran yang kaku terhadap teks-teks agama, tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, konteks budaya, dan tujuan utama syariat yang mendorong ke arah perdamaian dan juga keadilan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Selain itu, selain faktor-faktor tadi, terdapat juga faktor-faktor sosial politik yang mendorong terjadinya radikalisme ini, seperti ketidakadilan, kemiskinan, marginalisasi, dan konflik. Nah, itu faktor-faktor yang dapat memicu radikalisme itu sendiri ya, di mana individu atau kelompok merasa bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mencapai perubahan. Nah, sebaliknya dari radikalisme itu ada Islam moderat. Nah, Islam moderat ini menawarkan pemahaman yang lebih inklusif, seimbang, dan juga kontekstual terhadap ajaran-ajaran Islam. Islam moderat menekankan prinsip wasatiyah atau keseimbangan, toleransi, dialog, dan juga penghormatan terhadap keragaman. Nah, pemahaman Islam moderat ini mengajak umat Islam untuk menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sambil tetap memegang teguh identitas keislamannya. Seperti itu. Lanjut soal ketiga, jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Pandangan terkait isu tarif jasa dakwah itu harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara nilai ibadah, profesionalisme, dan juga kebutuhan praktis. Dakwah
sudah sangat jelas adalah aktivitas yang bersifat ibadah, sehingga idealnya dilakukan dengan niat tulus untuk menyebarkan ajaran Islam tanpa mengharapkan imbalan materi semata. Nah, tapi dalam prakteknya para dai sering menghadapi kebutuhan operasional dan biaya hidup yang memerlukan dukungan finansial. Sehingga dalam konteks ini, menetapkan tarif jasa dakwah dapat dipandang sebagai bentuk profesionalisme untuk memastikan keberlanjutan aktivitas dakwah itu sendiri, terutama ketika para dai sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Nah, tarif jasa dakwah juga dapat disesuaikan dengan kemampuan pihak yang mengundang, sehingga tidak menjadi beban dan tetap menjaga semangat dakwah itu sendiri. Namun, yang paling penting bagi dai untuk selalu menjaga niat utama dalam berdakwah agar tidak tergelincir pada orientasi materialisme. Sebagai solusinya, lembaga atau komunitas dakwah dapat mengelola dana secara transparan untuk mendukung para dai, sehingga aspek ibadah dan profesionalisme dapat berjalan seimbang. Dengan pendekatan ini, dakwah dapat tetap menjadi aktivitas mulia yang bermanfaat bagi masyarakat luas tanpa kehilangan nilai spiritualnya. Lanjut soal nomor 4, bagaimana etika humor dalam berdakwah. Etika humor dalam berdakwah itu bisa disebut sangat penting ya untuk memastikan bahwa humor yang digunakan tetap dalam koridor ajaran Islam dan mendukung tujuan utama dakwahnya itu sendiri. Nah, yang pertama, humor itu harus memiliki niat yang baik, yaitu untuk mencairkan suasana, menarik perhatian audiens, dan menyampaikan pesan dakwah secara efektif tanpa melanggar nilai-nilai syariat. Kedua, humor juga harus tetap sopan dan tidak mengandung unsur penghinaan, ejekan, atau pelecehan terhadap individu, kelompok, agama, atau nilai-nilai tertentu. Hal ini sangat penting untuk menjaga kehormatan dan tidak menyinggung perasaan audiens itu sendiri. Selanjutnya, humor yang disampaikan juga sebaiknya itu relevan dengan tema dakwah yang disampaikan ya, sehingga mampu memperkuat pesan yang disampaikan oleh dai tersebut. Jadi bukan sekedar untuk hiburan semata. Yang keempat itu ada humor harus diutarakan dengan porsi yang tepat agar tidak mendominasi dan mengurangi kesakralan dakwah. Selanjutnya, seorang dai harus mempertimbangkan konteks budaya dan sensitivitas audiens dalam menggunakan humor, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan memperhatikan etika ini, humor dapat menjadi alat yang efektif untuk mendekatkan hati masyarakat kepada Islam dan memperkuat daya tarik dakwah. Seperti itu. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 yang bagian A, deskripsikan sosok dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air. Oke. Saya mengambil contoh Kiai Haji Zainuddin MZ atau yang dikenal sebagai dai sejuta umat. Beliau adalah salah satu tokoh ulama terkemuka di Indonesia dengan gaya berdakwah yang unik dan memikat. Beliau lahir pada 2 Maret 1951 di Jakarta dan dikenal karena kemampuannya yang menyampaikan pesan-pesan Islam dengan bahasa yang lugas, humoris, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, dari masyarakat awam hingga intelektual. Gaya berdakwahnya sangat khas karena mampu memadukan nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial, menjadikan dakwahnya relevan dengan isu-isu yang dihadapi masyarakat. Kiai Haji Zainuddin MZ juga sering menggunakan analogi sederhana, juga menggunakan cerita menarik dan humor yang sopan dalam ceramahnya, sehingga audiens tidak hanya mendapatkan pengetahuan agama, tetapi juga terhibur. Nah, beliau juga pandai menyesuaikan bahasa dan gaya komunikasi sesuai dengan audiensnya, sehingga pesannya dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan.
Selain itu, beliau kerap membahas isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan pentingnya persatuan umat Islam dengan pendekatan yang menyejukkan dan tidak memecah belah. Sosoknya yang karismatik, berwawasan luas dan penuh empati membuatnya menjadi inspirasi bagi banyak dai di Indonesia. Dakwahnya tidak hanya melalui mimbar, tapi juga melalui media massa seperti radio dan televisi yang menjadikan dakwahnya lebih luas jangkauannya. Kiai Haji Zainuddin MZ juga adalah salah satu contoh teladan seorang dai yang mampu menggabungkan kecerdasan intelektual, kehangatan komunikasi, dan kepedulian sosial dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Itu tadi sosok dan gaya dakwah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, untuk nomor 5 yang bagian B-nya, apa yang saudara lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah? Mungkin sebagai kontribusi dalam membangun etika dakwah, saya akan atau para dai harus bisa berupaya mengembangkan konten dakwah yang beretika ya, yang berbasis ajaran Islam yang murni, serta disampaikan secara ramah, toleran, dan menghormati perbedaan. Para dai harus dapat memanfaatkan teknologi secara bijak melalui platform digital seperti media sosial, blog, dan podcast untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah yang edukatif, inspiratif, dan tidak memicu kontroversi atau perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, para dai juga harus berusaha mencontohkan sikap toleransi dan kebaikan. Karena seorang dai menjadi cerminan dari pesan-pesan yang disampaikannya. Selain itu, para dai juga harus mendukung pelatihan dan pendidikan bagi para dai serta masyarakat untuk memahami pentingnya etika dalam berdakwah, termasuk aspek komunikasi dan sensitivitas budaya. Para dai juga harus berkomitmen untuk menjaga niat yang ikhlas dalam setiap aktivitas dakwah, memastikan bahwa tujuan utamanya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan pribadi. Melalui kolaborasi dengan komunitas, lembaga dakwah, dan organisasi keagamaan, para dai dapat berpartisipasi dalam mempromosikan dakwah yang damai, konstruktif, dan mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Seperti itu. Nah, itu tadi jawaban soal nomor 5 bagian B, dan juga soal terakhir dari ujian akhir semester mata kuliah etika dakwah. Sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.